kasih kepada Bapak Ibu wali murid yang sudah datang ke lembaga TK kami. Hari ini kita akan mensosialisasikan tentang pembelajaran di rumah di masa pandemi. Seperti apa ya pembelajaran di rumah di masa pandemi? Nah, hari ini kita akan belajar bersama dan sharing bersama dengan Ibu Monasari. Kepada Ibu Monasari sebagai narasumber kami persilakan. Terima kasih Zahra dari tadi ngebel atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zahra dari tadi ngebel. Di sini kita akan membahas dan sharing tentang pembelajaran dari rumah di masa pandemi. Kalau belajar di sekolah mungkin anak-anak lebih terbiasa ya Bu. Tetapi di masa ini kita dihadapkan pada keadaan di mana kita harus melakukan kegiatan dari rumah, termasuk belajar dari rumah. Hal ini sangat berpengaruh terhadap orang tua, karena orang tua harus benar-benar membagi waktu antara pekerjaan rumah dan mendampingi anaknya dalam pembelajaran dari rumah. Hambatan terbesar yang dihadapkan anak saat belajar di rumah adalah kurangnya akses internet dan perangkat elektronik yang mendukung. Terkadang ada anak-anak yang internetnya atau jaringannya kurang sehingga orang tua atau anak itu susah dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah. Beda dengan anak yang di kota atau jaringannya sinyalnya kuat, mungkin mereka lebih mudah. Terus pelaksanaan pembelajaran di rumah biasanya itu bersifat pembiasaan, pendidikan karakter dan keagamaan. Misalnya untuk karakter, cuci tangan, membantu orang tua, terus meminta tolong, mengucapkan terima kasih dan lain sebagainya. Sedangkan untuk materi keagamaan, kita bisa mengajarkan anak untuk bagaimana caranya wudhu, sholat, atau hafalan surat-surat pendek. Terus ketika untuk berhitung, kita bisa menghitung benda yang ada di rumah. Contohnya, seumpama di rumah ada bola, kita menghitung bola. Ketika tidak ada, adanya buku, kita menghitung buku. Terus terkadang sebagai orang tua kita juga menghadapi kendala, tantangan. Terkadang anak susah atau bagaimana, itu nanti hambatan yang mungkin dialami oleh Bapak Ibu semuanya. Nanti kita bisa sharing hambatan apa yang dilalui ibu-ibu saat pembelajaran dari rumah. Mungkin ibu-ibu bisa sharing dulu tentang tantangan apa di masa pandemi ini yang sangat berat yang dialami oleh ibu-ibu. Monggo Ibu wali murid, ada yang mau bertanya atau mau sharing? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu narasumber yang telah memberikan waktu kami. Gini Bu ya, anak-anak itu seringnya kalau mau belajar di rumah itu sulit. Ya, ayo nak kita belajar, ini ada tugas dari Bu Guru, tapi dianya kok muter-muter dulu, mainan dulu, tidak mau. Tidak Bu, aku sudah bosan di rumah terus, saya mau belajar di sekolah aja, yang banyak mainannya. Terus ini bagaimana Bu narasumber cara menanganinya? Ya, Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ini memang sangat biasa dialami oleh anak ya Bu, Ibu ya. Memang situasi hati dan emosi anak itu terkadang seringkali berubah secara tiba-tiba. Itu yang membuat mungkin orang tua bingung dan kewalahan, bahkan justru orang tua lebih sering marah dan membentak anak. Nah, itu yang mungkin harus kita bisa menjaga emosi kita sebagai orang tua. Bagaimana kita membangun mood anak? Mungkin yang pertama, mood anak kita bangun dulu. Anak itu pengennya apa dulu? Atau mau makan, atau mau bermain dulu. Kita kembalikan mood anak supaya anak itu moodnya kembali baik. Kalau anak itu moodnya kembali baik, dia happy, senang, insya Allah nanti pembelajaran yang dari rumah bisa terlaksana dengan baik. Seperti itu Ibu ya. Terima kasih. Terus mungkin saya akan memberikan sedikit tips atau
supaya tidak marah-marah, bisa belajar dengan anak dengan baik. Mungkin yang pertama yang bisa dilakukan adalah komunikasi yang efektif dengan pihak sekolah. Contohnya setiap pagi kita bilang dulu sama ibunya, bawa bukunya, mungkin menyapa anaknya, selamat pagi anak, bagaimana kabarnya, seperti itu. Terus baru nanti share kegiatan yang harus dikumpulkan. Terus yang kedua, mengadakan koordinasi dengan pihak sekolah. Seumpama seperti itu, wali murid tadi yang bertanya anaknya susah belajar seperti ini, bisa koordinasi dengan gurunya kalau memang kita waktunya belajar. Terus yang ketiga, bisa menjalin pengumpulkan dengan pihak sekolah. Contohnya kita membangun atau menyediakan pojok inspirasi. Di rumah itu dibangun bagaimana kondisinya seperti di sekolahan. Kita menyediakan galau-galau atau area belajar cerita atau area berhitung. Seperti itu nanti kan anak bisa membiasakan belajar seperti di sekolahan. Kondisinya kan seperti di sekolahan, mungkin anak bisa lebih nyaman dan bisa lebih belajar dengan baik. Saya kira mungkin seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi atau mungkin ada saya bilang dulu? Di rumah dipersiapkan untuk sebagai pojok permainan ya, istilahnya biar anak tertarik. Tapi itu saya kan nggak bisa memungkinkan Bu, kalau saya untuk waktunya untuk menyediakannya itu nggak bisa. Bagaimana Bu? Oh ya, jika mungkin tempatnya mungkin tidak memungkinkan kita sedikit aja Mas ya. Ketika guru mengeser RPPH atau kegiatan hari ini, misalnya seumpama hari ini berhitung atau menghitung benda atau apa. Kalau memang temannya nggak ada, kita ajak anak keluar rumah. Di luar rumah mungkin ada tanaman atau batu-batu kecil. Kita bisa menghitung mulai benda-benda tersebut. Tidak harus menyediakan itu, tapi cuma mungkin mengkondisikan rumah supaya anak bisa nyaman. Terima kasih. Sama-sama Bu. Terima kasih kepada Bu Titi yang sudah menyampaikan materinya dan dijelaskan dengan sangat jelas tadi bagaimana tips-tipsnya agar anak-anak bisa nyaman belajar di rumah dan tidak bosan ya Bu ya. Iya, kalau anak-anak kan mungkin pada saat awal anak-anak belajar di rumah awalnya senang, wah kita tidak sekolah nih, tapi setelah sekian lama anak-anak tidak bertemu dengan teman-temannya pasti ada rasa kangen, ada rasa ingin belajar di sekolah lagi. Nah, tapi bagaimana cara orang tua tadi untuk bisa membangun mood anak agar anak bisa belajar walaupun di rumah tetapi dengan sangat menyenangkan seperti yang sudah diajarkan di sekolah juga. Ya, mungkin itu saja ya. Ini yang